Maka ketika pasukan kafirin Quraisy ini menyiapkan diri merekrut tentara-tentara bayaran, mereka kemudian mendapatkan 3.000 orang. Kemudian niatnya menyerbu Madinah untuk apa? Membunuh Rasulullah. Kenapa membunuh Rasulullah? Karena menurut mereka pangkal kekisruhan di Mekah, pangkal mereka menjadi bagian yang terkalahkan di Badar itu karena Rasulullah. Karena Rasulullah pemimpinnya. Mimpin di mereka pada saat perang Badar sudah mati satu. Siapa yang mati di perang Badar, Bu? Abu Jahal. Abu Jahal mati di perang Badar. Abu Lahab tidak mati sedang. Nah, ya. Kemudian ada lagi yang mati di waktu perang Badar, yaitu bapakna Hindun jeung adina Hindun. Siapa Hindun? Ibu wali kota di perang Abu, istrina Abu Sufyan. Nah, jadi ibu wali kota itu jadi pemimpin hari tama menyiapkan pasukan. Bu wali kota mengeluarkan duit yang banyak untuk merekrut tentara, termasuk melatih satu orang yang jago melempar tumbak, namanya Wahsy. Budak anu bodas untuna lain hidung kulit nah Bu. Bodas untuna maksudnya orang Afrika anu jago memanah lamun aya apa namanya itu rusak lewat manehna pasti benar. Cara ngetesnya gimana Bu? Kalau dia pasti kena bidikannya, disuruh penari telanjang. Penari telanjang Bu? Hanya kayak itu. Penari telanjang ditaruh di atasnya itu, bari nari mutar-muter gitu ya, dikatawain sama orang-orang piring Quraisy, di atasnya itu ditarik dikasih buletan Bu, bulet. Nah, si Wasi itu dilatihnya dengan cara apa? Suruh menombak, tombak ini suruh masuk ke buletannya ini si apa namanya yang ditaruh di atasnya penari telanjang di Mekah itu supaya nembus. Setelah menembus berarti jadi. Nah, ternyata apa Bu? Bayangkan penari bang bingung, bayangkan Pak. Mau bayangkan penarinya akhirnya muter tapi ya ternyata tiga Garut bangunan. Nah, pakai panah, pakai tumbang langsung benar. Dan itu diupah besar untuk apa? Untuk membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kenapa harus seperti itu? Karena Sayyidina Hamzah itu kalau perang, katanya Bapak Ibu, dia pernah cicing. Di temen perang, gitu ya. Sayyidina Hamzah, Bu. Beda juga temen perang teh cicing, nggak ada posisinya, nggak ada tulisannya. Pak, gue kira-kira gue apa? Nyumput, lebih parah ternyata dikirain dari harus gitunya. Paling gue ngacir pada mending padanya pakai langkah 1.000. Nah, jadi disiapkan semuanya 3.000 orang berangkat. Komandan pasukan waktu itu namanya Khalid bin Walid lalaki. Nah, awewe na aya nu ngaranna Siti Hindun ya, istrina Abu Sufyan. Kanjeng Nabi mendengar berita bahwa akan ada 3.000 orang yang akan menyerbu Madinah, punya ide, yuk kumpulkan pemuda-pemuda Madinah yang sudah muslim untuk melawan mereka. Berkumpullah 1.000 orang. Di mana berkumpulnya, Bu? Di pipir Masjid Nabawi, di pipir masjid. Yuk kumpul 1.000 orang. Begitu kumpul 1.000 orang, dikumpulkan, kemudian diumumkan, wih, muslimin muslimah, mukminin mukminah. Rek aya orang Mekah yang mau menyerbu Madinah dengan 3.000 orang tentara. Nah, yang laki-laki bersiaplah semua. Kalian bawa senjata masing-masing. Kita akan menghadang mereka di luar kota, yaitu di Jabal Uhud. Ya, jaraknya kurang lebih 4 kilo atau 3 kilo dari pusat kota Madinah. Ya. Ibu itu. Kesananya pakai apa, Bu? Lempang. Nah, lempang jalan kaki. Nah, apa yang terjadi? 1.000 orang sudah kumpul, semuanya dibariskan. Nah, ternyata barisan itu begitu diumumkan, ayo kita berangkat. Belum berangkat, Bu, udah ada yang usul. Ya Rasulullah, gimana kalau jangan ke sana?
kita tunggu aja di sini. Berapa orang yang akan begitu? Kata Rasulullah. Siapa yang setuju begitu? Ngacung 350 orang tidak mau berangkat. Guys, begitu mah cicing di dia. Yuk sisanya berangkat. Berangkat yang 700 orang ya, berangkat. Di tengah perjalanan ada yang usul lagi, ya Rasulullah, gimana kalau nggak usah ke sana, di sini aja kita cegat mereka. Siapa yang mau begitu ngacung dari setengahnya. Akhirnya kata Rasulullah, yuk yang mau berangkat berangkat, yang di sini silakan tetap di sini. Berangkat ke sana Bu, tinggal 300 lebih ya gitu. Kemudian apa yang terjadi di sana diatur, ada yang bagian memanah, ada yang bagian di depan, ada yang bagian berkuda, ada yang bagian menjaga Rasulullah, ada yang membuat tenda makan dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika datang serangan dari kaum kafirin Quraisy, mereka begitu datang dipanahin oleh yang dari pasukan pada di atas. Menjelang duhur mereka kalah kocar kacir. Pulang mereka bubar. Hindun teriak-teriak, jangan bubar, ya, dan perempuan teriak-teriak, tapi tetap mereka bubar. Nah, sambil bubar mereka pulang, kemudian mereka sampai di satu tempat, jangan pulang nih. Kenapa jangan pulang? Itu orang-orang Muslim itu sekarang rebutan harta yang tadi direbut dari orang-orang yang terbunuh di kita. Gimana kalau kita balik lagi, kita serang yuk? Kenapa demikian? Karena selalu ada mata, ada intelijen, ada kaum yang sengaja umat Islam ini pasti lengah. Pasukan pemanahnya sudah turun, sudah tidak berada di atas lagi, pasti mereka sudah lemah. Nah, kemudian oleh Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, karena berikutnya setelah itu Sayyidina Khalid bin Walid pulang ke Madinah untuk memeluk agama Islam. Kemudian Khalid bin Walid memimpin pasukan kemudian menyerbu dari arah belakang gunung. Habislah sudah kaum muslimin di situ, kocar kacir, bahkan Rasulullah terkena luka tembak dan giginya sampai rontok berdarah-darah. Nah, menjelang maghrib kan tadi menang asar diserang lagi. Nah, menjelang maghrib pasukan Quraisy teriak-teriak bahwa Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati, pulang mereka. Nah, tinggallah kaum muslimin sisanya dari 300 lebih dikurangi 70 yang meninggal, termasuk salah satunya Sayyidina Hamzah. Kemudian Kangjeng Nabi ditengok, begitu ditengok ternyata Sayyidina Ali sampai nangis. Anaknya sendiri Siti Fatimah yang tadinya di bagian dapur datang ke situ, ternyata Rasulullah berdarah. Kemudian Sayyidina Ali menuangkan air, ya, air jam-jam untuk mencuci darahnya, diusapkan ke Sayyidah Fatimah. Apa yang terjadi? Darah makin mengucur banyak, dan ketika itu Sayyidah Fatimah punya ide cerdas cemerlang bahwa kalau menghentikan darah harus dengan abu bakar, bukan abu bakar, ya, abu yang dibakar. Nah, kemudian dibakarlah tempat duduk Rasulullah itu, kemudian menjadi abu, kemudian dijadikan untuk menutup luka, menghentikan darah berhenti. Kemudian pasukan muslimin waktu itu lemas lunglai, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya, rahmatnya berupa apa, Bu? Ngantuk, rasa ngantuk sehingga semua tertidur. Ya, masih di Uhud, masih berserakan, masih darah bercucuran, semua tertidur. Bangun baru menjelang subuh, semua bangun dalam keadaan sudah segar, kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah, kemudian dicarilah mayat-mayat. Ternyata Sayyidina Hamzah mayatnya itu telah terbelah dan daging jantungnya sudah tidak ada. Jadi si Hindun setelahnya, sebelum pulang mereka ke sana, setelahnya Wasi berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, kemudian menjelang maghrib dadanya Sayyidina Hamzah dibelah, kemudian diminum darahnya dan daging jantungnya oleh Hindun. Nah, gitu Bu ya. Kemudian berikutnya, kemudian Kanjeng Nabi mengumpulkan semuanya dan berikan apa namanya, ceramahnya atau khutbahnya bahwa kita selesai melaksanakan perang ini, yuk kita pulanglah ke Madinah. Ketika pulang ke Madinah bertemu dengan pasukan yang kemarin
tidak sampai ke Uhud di tengah perjalanan. Begitu sampai ke situ, mereka ngomong, coba nggak ke sana, kan nggak bakal terbunuh banyak. Kan gitu, Bu. Udah, nggak usah banyak ngomong. Berangkat lagi. Kesampainya di kota Madinah, di sana yang 300 orang lagi itu ada sedang menunggu juga. Oh, kalah ya. Makanya kata saya juga, kan gitu, Bu. Besok itu, Bu. Menang maka cok miwato, namun kalah sengaja ngajeje ngajejeleh, itulah ciri orang munafik. Jadi Bapak Ibu lamun ayeuna keur hirup, lamun Bapak Ibu keur sangsa sok loba nu ngajejeleh, tapi lamun geus beunghar manehna muja-muja, eta ciri orang munafik. Kemudian turunlah hukum Allah bagi orang yang tidak setia kepada Nabi dan Rasulnya, silahkan keluar dari kota Madinah. Ini apa? Dihukum mereka. Tapi sebagian dari mereka kemudian mereka bertobat, minta diampuni. Diampuni nggak oleh Rasulullah? Diampuni. Kira-kira keheul moal ibu lamun jadi ibu gitu keur perang ditinggalkeun, keheul lagi moal ditanya 7 turunan tong wawu jeung si eta kan gitu punya. Tapi Kanjeng Nabi enggak, dihampura. Semuanya dihampura. Bagi yang ingin kembali kepada Allah, mari kita sama-sama dibimbing lagi. Bagi yang tidak ingin, silahkan. Akhirnya sebagian dari mereka murtad, ada yang kembali ke jalan agamanya. Kan salah satu di antara yang kembali kepada mereka, ujung-ujungnya mengacaukan suasana, dan terakhir nanti mereka salah satunya membunuh Sayyidina Umar radhiyallahu ketika beliau sedang menjadi khalifah. Jadi dendam nanti ngaruh gitu ya. Di Benduan atau diusir itu sok dendam. Pada ini tiga diusir atau berangkat. Berangkat daina sok balik kene. Tapi lamun datang ke Bandung balik dari Kalemurna berarti baheula tadi diusir di lembur. Ya, di Brebes ibu diusir atau berangkat. Berangkat mah kan diberangkatkeun juga bageun delis ini ka Bandung sing aduh pilih kan gitu Bu. Nu goreng kan Georgia, ini ke mana wae oge kan gitu Bu nya. Nah, hari ibu kampungnya disuruh jum, disuruh jor. Jadi bahasa Sunda halus ya Bu. Jum, ibu cenanya dari ibu teh di mana? Nah, dari Semarang, di Semarang teh pakai bahasa Semarang apa Bu? Jo. Pakai terus. Jum bahasa Semarangnya apa Bu? Ayo kamu berangkat ke Bandung, mudah-mudahan gede milih kan. Coba pakai bahasa Jawa Bu. Jo. Terus lamun orang Sunda mah jung kasep gelis ini cing barokah ini ka Bandung sing bisa menang milik anu gede kan gitunya Bu ya. Eta lamun bager teh lah, lamun teu bager Georgia gini ka Bandung mantap kayak itu juga di Bandung oke kan gitunya. Kita lah dan harus dan ai ADD ti Garut teh di Tanjung tadi di Tanjung. Beda Bu ketika pulangnya nanti ke kampung yang di Tanjung apa sih? Alhamdulillah si kasep geus balik deui geus boga anaknya mana pamajikan ya aduh geuning mani gampang lom kan gitunya dipunci tapi lamun diiritkeun najol nah sia balik deui geus boga naon ayeuna kan gitu mana pamajikan sia kan gitu banyak itu anak-anak sia tangan seperti si bapakna kan gitunya karena anak mata hijau nanti Alexa salaman oh iya hijau aing teh siga kieu geuningan kan gitu tapi lamun anu bagir mah cucu kan hijau kan gitu dibawakeun dihias iya jadi ibu teh kena hafal Bu kita itu berangkat dari satu tempat ke tempat lain itu diusir apa disanjung untuk berangkat ya. Nah, ini yang terjadi, kemudian apa yang terjadi di situ, sebagian dari mereka dijungkeun dan dijorkeun. Kan gitu banyak. Jung anu rek anger dina Islam sok dialajar sing aralu baca Quran, rek berjuang di mana wae boleh silahkan. Tapi lamun orang yang tidak mau kembali kepada ajaran agama Islam disebut tentang jor itu ini yang berangkat mereka. Tidak ada yang dibunuh, dihukum mati satu orang itu. Padahal harusnya kalau seandainya ada orang lari dari dari medan perang atau dia menolak untuk ikut perang, harusnya dihukumnya mati. Ya, tapi dihampura, gitu ya oleh Rasul.
Nah, di ayat ke-171 ini, di sini perhatikan Bu. Mereka yang sudah tadi terkoyak-koyak keimanannya, ada yang sudah mulai goyah, ada juga yang tetap kokoh, ada yang kemudian jadi murtad lagi. Di ayat 171 disebutkan bahwa yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Jadi ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang sepulang perang Uhud. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, ada doa kita Bu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu teh ucapan orang ketika akan melawan musuh. Ya, ketika berperang. Ibu juga sekarang berperang, tapi bukan dengan musuh berupa manusia. Sekarang berperang dengan musuh dari dalam diri sendiri yang namanya kemiskinan, kebodohan, kemalasan. Tilu musuh. Miskin, bodoh, malas. Cung yang mau miskin. Atau cicing suka miskin. Nah, suka miskin bisa berang miskin kan suka. Kemudian yang kedua, bodoh. Cung yang mau bodoh. Nah, terus yang ketiga, malas. Cung yang mau malas. Nggak mau kan. Tapi miskin, bodoh, dan malas orang tidak mau. Tapi kelakuan matak jadi miskin, matak jadi bodoh, matak jadi malas. Titah digawe, malas. Titah diajar, malas. Titah kehidupan pemajikan, malas. Malas. Tina naon pemajikan tidak suntinga zaman dulu ngaji ke zaman dulu diomongkan batu rupanya ngaji ditempuh kerudung batu eta teh salakina teu bisa memuaskan istrinya. Tapi bagi istri yang puas mah tidak pernah mempedulikan rek batu kideung beureum bodas kerudungna rek make seragam rek teu make seragam. Nah, tak ayeuna terus pengajian teh di mana seragam. Nah, gitu ya. Nah, syariat seragam nu alus mah barodas. Ya. Ya. Berikutnya adalah ditegaskan bahwa mereka mengatakan cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Ayat ke-174-nya. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi Bapak Ibu, ketika perang Uhud ini ada yang dalam jiwanya itu merasa kalah, ada yang dalam jiwanya itu merasa menang. Ya, sedih bukan berarti kalah, tapi mereka sedih karena teman-temannya tidak beriman. Masuk ayat begitu. Pernah ibu sedih karena teman-teman tidak beriman, atau sedih karena diri kalah? Jadi di sini disebutkan orang yang mengungkapkan bahwa hanya Allah penolong kami, maka dia tidak merasa sedih meskipun darah-darah, meskipun 70 orang meninggal dunia. Tidak sedih mereka. Mereka tetap kemenangan dari Allah dan yakin bahwa Islam pasti menang. Tetapi ketika melihat teman-temannya yang nyalahkan, apa nyalahkan itu? Ya penyalahkan. Tuh matanya cek orang ulang ini tuh sebal kan gede-gede lemak itu Bu. Geus mabuk boloko, capek, ya. Pada main bola atau main voli pada dia capek. Terus barang balik apa izin bebaturan maneh mah kalah we bobolokot tapi eleh ngamuk teh Dede. Beda aja oke Pak Dede teu naon geus kotor oge yang penting geus berjuang. Nah, masuk aya ngomong gitu babaturan. Hese Bu neangan di lemak itu. Kalau nama mau puas, nah mau puas cek urang Sunda nama. Bahasa Jawanya mau puas apa Bu? Apa?
nyukur di nyukur sia. Nah, kan belajar bahasa Jawa kan dengan Jawa teh bisa Jawa bisa kuprieun aku bahasa Arab urang teh bisa alasan aku sabab jauh ieu mah jeung urang Jawa mah nya bisa punya terus beda deh sok-sok anu mati Garut mau bisa bahasa ono piye moal gitu ya 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 siapa tahu ya, ada dia buka besan orang Jawa ya ya aku boga besan orang Jawa boga bu sekalinya besanan satunya orang Jawa satunya orang Padang karena besan saya itu suami istrinya satunya Jawa satunya Padang jadi begitu ke rumah teh Indonesia asli cucu saya itu keturunan mana Padang namanya Bambang tapi pakai bahasa Jawa bisa nyanyi pakai bahasa Sunda bisa nyanyi lagi Mas Bambang bisa bu ya jadi gitu indungna orang kuningan bapak orang Tasik lain orang Arab coba menang orang Arab ini bu ya nah siapa tahu teh elang yang menang besan orang Arab lancar ke bahasa Arab. Nah, jadi disebutkan di sini bahwa pada saat itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang kalah di medan perang tapi punya iman, dia tetap merasa menang. Tapi yang bikin mereka sedih anak-anak teman-temannya ini kok kurang ajar gitunya, kurang capek-capek kok masih nyukur kek gitu kan ya. Kok masih ngajejeleh cek bahasa kurang punya. Nah, sesungguhnya kawan-kawannya atau orang-orang musyrik Quraisy karena itu mereka itu sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya yaitu orang kafir Quraisy karena itu janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepadaku kata Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi janganlah bersedih hati meskipun bertemu dengan orang yang nyukurke, orang-orang yang ngeledek, puas, anggerwe panceng isti di jalan Allah. Termasuk yang orang-orang kafir. Kafir di Madinah waktu itu masih banyak bukan Yahudi dan Nasrani. Kafir di Mekah juga sama berbalas WA. Elehnya tadi cenah di Uhud. Nah, cek ya, coba mengurangi. Nah, itu lah bagi yang tidak ikut. Tapi bagi yang apa namanya ikut dia tidak bisa jawab kudu ngomong naonnya dan memang eleh tadi tehnya ketinggali hakikat manusia tapi diberi ayat oleh Allah Al-Qur'an hasbunallah wa ni'mal wakil kan gitu nikmal maula wa ni'man nasyir ditambahan gitu maka itulah yang menjadi penghibur bagi jiwa jadi Bapak Ibu kalau ingin menghibur jiwa dalam keadaan apapun baca hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasyir itu teh hiburan Bu hasbi rabbi jalan Allah hari ini nyanyian nanti tong bari sedih Bu bari optimis mafi qalbi ghairullah katanya Aceh tsunami ya ada lagu itu yang dinyanyikan oleh orang-orang di kampung sana hasbi kan gitu semua habis Bu anak istri sebagian udah habis ya kemudian harta apalagi tinggal manena sorangan ngan ka Allah nyantelkeun hati ya lagu Sundana naon Bu ayahnya lagu Sundana kayaknya can inget tapi nya nah lagu naon Bu ayah apa lagu ada di rombongan tagon niti Ciawi hari eta mah Garut ini ya jadi pada saatnya mereka diledek dinyukuke oleh orang lain kemudian mereka berada dalam keadaan keimanan yang bagus maka keluar aslinya orang beriman yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil kan menurut mereka ya artinya apa ini juga pelajaran bagi kita Bu lamun ibu di acara maca diajar maca Quran hese Bu salah yang diajar ya Bu Agus teman-teman jeung Haji maaf kalau masalah alhamdulillah nama atau daripada gerantep kan gitu soalnya gitu Bu
Dia ngaji cek kata gue kena mana antep gitu kan. Dan si eta mabung dibenarkan tong gitu. Karena apa? Dosa bagi yang membiarkan orang baca Quran, tapi dia salah kemudian kita diamkan. Dosa. Masalah wanita lurah maca Quran terus macana salah wanita ibu lempengkeun. Lurah punten salah wanita. Nah, wani ayeuna keur presiden ngaco, wani benerkeun teu? Oh, masalah itu kan daripada jangan masalah cek pada datang cicing tekan orang gareu kamari sok cenah aing tiga gitu ya Boy. Nah, jadi apa yang terjadi ketika kita berbuat sesuatu dan didasari iman maka semuanya itu akan bahagia. Sepulang perang Uhud, pasukan yang asli, pasukan inti, cek bahasa orangnya, pasukan inti yang sampai ke medan Uhud dan mereka masih hidup, mereka terluka banyak, ya, banyak terluka, nah, termasuk Rasulullah terluka. Pulang ketika bertemu dengan orang yang hanya bisanya ngeledek, yang hanya bisa namun puas, yang hanya bisanya nyukurke, mereka ngusap dada. Ya Allah, bukannya aku ini dihidup oleh mereka, malah dipuas, malah disyukurke, gitu ya. Nah, pernah ibu merasa begitu? Pernah? Pernah bu. Udah ketika musibah anda datang, makanya cek abdi ke ibu, itu gitunya. Ini pika sebelum tentunya jalan-jalan begitunya, rasain gitu bu. Saya pernah di daerah apa namanya itu yang Banjarnegara ada tempat pelacuran kemudian tertimpa longsor habis itu daerah apa? Ya itulah nggak usah disebut di daerah Banjarnegara tahun 2015 kan kena longsor habis itu beberapa orang meninggal dunia di situ tuh tempat warna tahun 2000 gitu punya longsor mati ada orang yang ngomong makanya jangan tinggal di situ udah jelas-jelas itu orang masih dalam keadaan ya istilahnya mengungsi di tempat pengungsian pakai tenda hujan ada Pak Lurah yang ngomong makanya kalian itu sudah saya anjurkan untuk pindah. Masya Allah dia jadi pemimpin kan gitunya kain lagi sarua bu makanya pilihlah saya punya itu anak saya kan gitu punya nurus kunjungnya mudah-mudahan ganjang-ganjang ku Allah di walas kejelekannya ya. Kemudian berikutnya adalah ketika itu terjadi maka hibur hati dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bu ditandain tadi Bu yang ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu di mana Bu? Di ayat ke-173. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi mereka itu mengatakan meskipun diledek, dipuas, tetap mereka mengatakan bahwa hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan dan apa namanya? Cukuplah Allah menjadi penolong kami karena Allah sebaik-baik penolong. Gitu Bu ya. Ini untuk jampe harupat. Bu tadi teh Bu, jampe harupat, gerak gede gerak harupat. Pas itu Bu, balabu dipuas teh pada deh. Makanya tong lompatan asa gitu Bu. Teu diambil. Jampe harupat, gerak gede gerak lompat euy jatuh lagi kan gitu. Ibu temen ngaji sok gitu tuh Bu. Lamun pakai itu insya Allah ngajinya cepat bisa tapi lamun maaing we cek aing hak kajenting cek bapak gitunya masuk aja gitu Bu ujung-ujung nanti pundungan belikan aduh ngajina ya nah lamun geus hataman geus ngajina alhamdulillah geus hatam bebas kan gitu punya masuk aja gitu ngurus tunyung gitu Bu aya kan ngurus tunyung khusyuk ya jadi kudu kumaha kudu ya dan terus tunjuk masuk tolong ya kudu pakai istilah Bu supaya kan hati nanti terus tunjuk teh tolong heor nu tolong heor teh tua leo kayak itu kah di kemarin disebutnya bunglon bahasa Qurannya disebut munafik jadi jelema munafik teh nurus tunjung tolong heor siga lonok lolon
nokan. Nah aya di dunia anu nurus tunjuk, nah aya jelema nu toloheon, nah aya jelema nu lolonokan, amun keur aya kabutuh sok ngadeuketan, lamun keur kabutuh sok ngajauhan. Gitu nyebutnya ayeuna keur usum. Wah, demi disebut demi rakyat. Gus dicalikeun jadi menteri mangajedong ya bela rakyat. Aya gitu, Bu. Aya tunjuk tabungeun aja. Gitu ya. Kan aya partai oge nu kitu, Bu. Demi rakyat, lain demi rakyat, demi siap Bapak gitunya. Terus tunjuk gitu. Aya gitu, Bu. Dia mengajak Bu pakai bahasa Sunda karena non arti supaya non jadi hiburan ke urang tetela jelema teh aya model gitu. Namun dia wah nepi ka belusukan nepi ka mana-mana ai keur hayang dipilih tapi geus dipilih malah naikkeun pajak sangeunahna. Kan gitu punya. Begitu teh jelema nurus tunjuk bahasa Al-Qur'anna munafik ya bermuka dua. Heeh. Ibu tuh menesikan serem, serem biasa, tenang ya. Nah, itulah orang yang belajar Al-Qur'annya dengan benar. Batas hatam kemari hatam tapi ditanya 130 tilu nepi 135 gitu nyaho berarti hatam kenaon kamari teh atuh. Terus Bu. Lamun cek si toleng mah ai maneh teh ngahatam kenaon kan gitu nya. Leres. Yuk orang berbalik pikir tanya kepada diri rek nanaonan urang kan gitu ya apakah seperti itu yang diajarkan syariat makrifat hakikat tarekat pakai sadayana supaya bebenangan tidak puasa. Nah ibu ya bagus sok tersinggung lamun disalahkan baca Quran alhamdulillah doa toh nyebutnya lah abdi mah moal deket jeung kateguh sieun disalahkeun wae. Nah, ulah gitu. Justru deketan supaya aya kabisa. Ya, kadede keur diajar silat baheula. Kusabab teu merhatikeun budak-budakna salah ditemprang saeutik di debu labu. Isukan latihan deui moal. Mun teu latihan deui moal aya kabisa saumur-umur. Tapi lamun temprang ke debu, temprang ke debu, beginilah bukti kuat, maka jadilah channel. Ya. Jadilah bintang film kan gitu Bu ya. Terus Bu, masuk nonton film kungfu kan Ibu? Film silat dilatih. Oh Ibu mah masuk film silat gitar tua. Ada tempokeun banyak kali dunia. Eta mah pinterna kamerana bari teh. Peringetna di loboan di baledong batu teu keuna teu nyeri. Teu nyeri da teu keuna punya. Ya, begitu kepanggih jeung si toleng menang manehna nya. Kata gua langsung diajar silat terus. Yuk ayeuna urang diajar silatna silat naon Bu? Silat lidah. Kumaha silat lidah teh lamun kuduna ain ulah ngain punya simkuring buka babaturan urang wetan dititah ain nepi ka ayeuna ngain teh keukeuh. Ngan ngam tangalaihim lain ngan ngam ta an ta alaihim. Awan we ngan ngam ta alaihim Bu. Allah hayang gitu. Ngan tulup teh kami tohan awu mitohana lain an amta cicing we nya eta babaturan ai cek mana teh cek mitohana teh diajar usaha kasep cenah bahasa aya teh maca Al-Fatihah ukang umum teu ini saya mah teu ngarasa ngajar da tiap dititah diajar balik manehna mau miluan hati-hati Bu sok aya nu nganggap abdi mah diajar mah hukum tiap nu diajarkeun ku saya karena di dari diikuti nah eta teh ngerakeun guru ayeuna keur usum jelema nu ngerakeun guru aya ngapuna guru keur aya kabutuh itu ya adene guruna saha kan gitu lamun ka guru mah biasana teh sok hayang miluan sok hayang nuturkeun ya terus Bu ibu aya nu dituturkeun teh aya kudu aya lamun teu salah maca Quran ya jadi maca Quran mah kudu aya nu dituturkeun nu dituturkeunna nu bener kan nu bener nyambung we ka kangjeng Nabi sok sanajan teu bisa nyebut saha jenenganna nepi ka luhur-luhur tapi urang teh minimal lamun macana teh bener ya gitu Bu ya
sakalina diajaran ku batur naik kan gitu ya. Ayeuna kan keur usum riweuh ayeuna. Aya nu maca Quran make Fatihah nya maca Quran. Maca Fatihah make bismillah. Cek maneh. Abdi mah maca bismillah kan gitu ya. Aya nu make bismillah, abdi masa teu maca bismillah kan gitu punya. Ada yang gitu? Ibu pernah tarawih di mana aja? Ada yang baca Al-Qur'annya, Al-Fatihahnya tanpa bismillah? Nah, ada. Ya, Ibu ngikutin terus? Nah, kan gitu. Atau di masjid ini ada yang tiba-tiba langsung tanpa bismillah, Ibu terus kumaha? Salah, pakai bismillah. Tapi membaca surat atau jadi mun tadi penting taraweh di dia baca surat atau terus pakai bismillah berarti salah pembacaan. Bejaan kan gitu. Terus gitu. Maca Al-Fatihah oge aya 4 versi Bu. Aya nu maca Al-Fatihah ada bismillah nggak ditarikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, eta nu kahiji. Nu kadua aya nu maca bismillah teh teu ditarikeun kan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya anu gitu Bu. Jadi muka Ibu tong bisa bismillah. Ya. Dina nu kadua na di Mekah mah kabeh teu make bismillah langsung kana surat. Nah, nu katilu nyaeta nu teu make bismillah. Bener-bener teu make langsung we maneh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya tadi man kaidi dibaca, nu kadua nu kaidi mah dibaca tarik, nu kadua dibaca ngan teu tarik. Artinya masih kena kadangu, mun urusan paling hadap mah kadangu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nu katilu mah sama sekali itu maca. Sama sekali itu maca. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nu kaopat nyaeta anu maca tapi dina jero hatena. Beda teu teu maca jeung maca na jero hate. Beda. Di urang nu mana nu usum. Nu dibaca. Ibu bapak sok milu nu usum nu teu usum. Sekali na usum hujrut jebunya. Oh, ayah kagok padahal ayah tegur teu baruangan. Di mananya? Di mananya kasona gitu, Bu. Sekali-sekali ya ke bismillah. Ada ibu-ibu tahu hilapnya tadi teh baca bismillah kan gitu Bu nya. Nah, sami we mun ke salat subuh, oh teu kunut langsung. Buyur kali itu kan. Oh, itu pakai kunutnya aya nama ngaji di mananya. Kan gitu Bu nya. Padahal tadi teh pohon. Ya nya eta makanya eta teh teu nyahoun ilmuna bahwa yang namanya itu sunnah. Sunnahna lamun kaburu ingat memeh salam maka wajib hukumnya diganti. Ya, lamun memeh salam kaburu ingat, lu tadi teh kudu nama kunut, ayeuna teh kunut memeh salam sebelum assalamualaikum kira tahiyat ingat maka ganti dengan sujud sahwi. Itu namanya sunat haiyah. Ya. Lamun kaburu salam teu ingat keneh wae teu naon dangaran ge sun. Ulah datang ka imah terus salat deui. Ya, hati-hati ka ibu lamun ka Mekah berarti ibu balik deui salat deui. Naudzubillah. Ya, yuk alhamdulillah hari ini kita sudah selesai membaca apa yang menjadi keyakinan kita tentang bacaan itu yang baik, mudah-mudahan dari ajaran agama Allah, yang salah dari kesalahan kita semua atau kesalahan saya sendiri, yang mudah-mudahan diberikan kenikmatan segera memperbaiki. Alhamdulillah di Saung Kafid sampai dengan selesai, kanan kiri depan lengkap. Di dunia maya sana yang masih hadir, alhamdulillah Ibu Irin dari Cirebon sama keluarga, Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga, Eris dari Bandung bersama keluarga, dan Ibu Hilda dari Bandung bersama dari Cirebon bersama keluarga. Dan yang hadir lagi tadi ada Pak Kang Wawan Saputra dari Bekasi bersama keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ada yang bertanyakan Ibu, ini kan hari Ahad biasanya kalau ada yang nanya di hari Ahad itu leluasa. Tapi kalau nggak ada, kita akhiri. Ada mau nanya nggak? Nah, kalau enggak ya sudah. Jadi sampai dengan ayat 175 surat Ali Imran, mudah-mudahan
mendapatkan ilmu yang barokah, bisa diamalkan, bisa dinikmati, bisa dipahami dan bisa disebar. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Tapi sebelumnya kita baca dulu surat pendek, sholawat dan juga zikir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.